Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang alif lam mim, Gus. Saya dengar alif itu aku, lam badan, mim Muhammad. Aku badan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam mim itu masuk di dalam maksud dawe Allah surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Perspektif kita dari takwil muhakamah syariat itu tergolong ayat yang mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Kan ada dua, Pak. Ada ayat yang bernafaskan muhakamah, itu adalah hukum yang jelas, ya, jelas. Muhakamah itu secara syariat. Siapa yang merokok? Mr. Bell. Jelas. Jelas nggih? Jelas. Karena Anda memakai kacamata syariat. Makhluk jelas. Terus di dalam Mr. Bell siapa? Inilah yang mutasyabihat. Ali Imran ayat 7 Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu. Dan tidak ada yang tahu makna maksud daripada ayat mutasyabihat takwilannya illallah kecuali Allah. Tak kiring kalau didik. Saya tanya Pak ya, ini ada WA jamaah dari luar boleh ha ikut tanya. Kalau nggih jawabku apa kata pengurus di sini. Kalau boleh dibatasi berapa? Nek gak dibatasi mak subuh lupa gak mari. Gak selesai, betul. Sedangkan ibu-ibu besok nyiapkan makan untuk bapak ya Bu ya, anak-anak sekolah. Oke. Syariat ya digenake, hakikat ya. Pun tak teruskan. Terus yang tahu makna alif lam mim itu siapa? Tadi jenengan mengatakan aku badan Muhammad. Ini penerjemahan alif lam mim bersumber dari manakah ini? Itu pertanyaan. Apakah benar aku badan Muhammad? Alif lam mim. Ngejak santai ya kula tak rokokan. Kenapa napa nggih? Wong sampean saged rokokan, kula nek katen asal gak adil iki. Pun eling-eling bulan ngarep libur nggih tak turuti monggo-monggo. Kula gak lali Sabtu benjing nggih mboten kerja. Libur. Pun aku badan Muhammad. Aku sapa? Badan yang dimaksud sopo, Muhammad yang disebut, yang dimaksud siapa? Tergantung. Kita mengarahkan alif lam mim itu kepada siapa? Pada syariate apa pada hakikate? Pada jasad yang merokok ini? Apakah pada hidup yang menguasai? Terserah. Kalau boleh saya katakan,
aku badan Muhammad masuknya pada hidup. Sebab tanpa hidup Mr. Bell ya gak bisa rokokan. Tinggal jenengan mandangnya itu di mana? Pakai kacamata syariat apa hakikat? Sifat basariyah apa basiroh? Kalau sifat basiroh, maka jenengan pasti beriman, merasakan, melihat yang berafal. Mohon maaf, yang duweni laku itu adalah hidup. Tetapi bila mana jenengan melihat kacamata yang kita pakai syariat, sifat basariyah, ainul basariyah, maka pasti Anda akan mengatakan dan beriman Mr. Bell yang merokok. Sehingga di dalam kitab hikam itu Bapak, manusia digolongkan menjadi dua. Ada ahli hijab, ada ahli syuhud. Siapa ahli hijab? Mereka yang ainul basirohnya tidak bisa melihat hidup. Siapa ahli syuhud? Ahli syuhud adalah ruhaniyahnya dengan mata hatinya itu bisa melihat Allah atau hidup. Berarti aku badan Muhammad. Berarti nanti ya dohir iki Pak. Tulisannya alif lam mim. Jerone di urip iki. Nanti Mr. Bele ilang wis. Gak ono. Paham ya? Oke. Lah kita bisa sampai ke situ. Ayat yang bersifatkan mutasabihat, ya kembalilah pada asalmu tidak ada, kembali kepada tidak ada. Makanya benar, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan yang tidak ada yang tahu takwilane ayat ini illallah, kecuali Allah. Berarti yang melihat yang wujud itu harus yang wujud. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah itu yang melihat Allah sendiri. Okay. Mungkin di belakang sambil nunggu di majelis tanya, yang pengen telepon di 0856 3282 561 dan atau bisa di 082 141 295 309. Silakan di jalur simpati boleh, di jalur Indosat juga boleh. Tolong jangan video call, nanti sinyalnya kurang bagus. Ini barangkali yang di dalam majelis, monggo. Bapak, ini ada telepon Pak, tak terima sih ya. Assalamualaikum. Bro. Assalamualaikum. Halo. Halo. Bapak dari mana ini? Halo. Halo Bapak, sudah masuk Bapak? Tolong. Halo. Halo. Iya Pak, sudah masuk. Ini saya mau nanya nih, Muhammad Khalil nih dari Malaysia. Dari Malaysia. Oke, apa yang ditanyakan Bapak? Silakan. Kalau kita ambil kesimpulan daripada kajian ini, kita mengatakan alam dan jagat ini adalah dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apa mau? Oh, alam terjadi dengan
sendirinya. Maksudnya diterjadikan Allah dengan sendirinya gitu dah. Terjadi sendiri. Oh, gitu-gitu. Nggih, terima kasih saudaraku yang ada di Malaysia ya. Mungkin jamaah Malaysia kemarin itu satu hari yang lalu menginginkan saya untuk bertausiah ke sana. Kita agendakan lagi nanti, tapi saya nggak mau nginep loh ya, nggak mau nginep karena banyak di Indonesia yang ingin menunggu terus. Apakah alam ini terjadinya atas sendirinya? Gitu nggih? Oke Bapak. Kalau kita berdasarkan hukum syariat Islam, pasti wujudnya alam itu ada yang mewujudkan. Ada istilah khaliq adalah sang pencipta, ada istilah makhluk sesuatu yang baru datang itu yang diciptakan. Kalau pertanyaannya itu alam wujudnya itu dengan sendirinya, maka dibantah di dalam hukum syariat karena yang menciptakan itu adalah Allah. Wis, dari kacamata syariat Bapak. Terus bagaimana dari kacamata hakikat yang kami maksud yang sudah sampai pada ahad? Enggak salah Pak. Tapi yang dimaksud alam bukan alam nurullah iki. Yang ku maksud qiyamuhu binafsihi. Ingat, salah satu sifat wajibnya Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdirinya atas dasar dirinya sendiri. Boleh secara lesan kita mengatakan alam, secara hakikat, secara makrifat, maksud alam itu adalah laisa kamislihi syai'un, benar. Itu kalau sudah selain Allah tidak ada. Alam itu boleh kami masukkan pada sifat wajib Allah, ilmu, ngerti, mengerti. Lah ngerti itu sifatnya siapa? Allah sendiri. Berarti yang laisa kamisli syai'un datangnya dengan sendirinya, tanpa ono gurune, tanpa ada yang menciptakan. Itulah yang kumaksud qiyamuhu binafsihi. Manakala qiyamuhu binafsihi saya lebarkan sehingga terjadinya makhluk, maka semua yang ngopeni, semua yang menguasai, semua yang memelihara seluruh makhluk itu, Allah tidak pernah bersekutu terhadap siapapun. Allah sendiri loh. Jadi kalau kacamata syariat Pak ditolak Pak, karena kacamata syariat itu ada khaliq, ada makhluk. Kalau kacamata hakikat sudah sampai pada makrifat, selain Allah sudah tidak ada, kita mengatakan alam secara zahir syariat boleh, manakala ruhaniyah maksud sampean adalah hidup itu. Memang wujudnya karena dirinya sendiri. Ya, di belakang Malaysia mungkin ada tadi yang sudah masuk di jalur simpati. Mana yang terlebih dulu saya terima. Oh, jalur simpati. Tak pindai channel ini. Assalamualaikum Bapak.
Halo. Halo. Apa kabelmu son? Waalaikumsalam, Gus. Oh, nggih. Halo. Dari mana, Bapak? Halo. Halo, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Sama siapa? Di Tanggut, Gus. Nggih, saya tahu, Pak, sama takon. Dari mana dulu sama siapa? Saking Pak Hadi Susanto, saking Kalimantan Selatan, Gus. Oh, Pak Hadi Susanto. Salam untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Lanjut, Pak. Dari Pak Hadi. Iya, Gus. Nggih, yang ditanyakan. Iya, yang ditanyakan gimana, Bapak? Nggih, masalah nih, Gus. Menawi zikir Sirul Asro menika kok bolak-balik terus, Gus. Bolak-balik yang sensasinya pun kuatan banget. Nggih. Yang ditanyakan Bapak bolak-balik gitu ah? Oke, kalau niki mboten saged ini sensasi niku nggih saged kewusulan, Gus. Nggih. Nek sing nyerondol kok mburu. Nggih, namung ngoten kemawon, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya itu, ketika kita berzikir Sirul Asr itu kok jatuh bangun gitu ya? Mungkin karena masalah aktivitas yang kita hadapi. Terus bagaimana caranya jenengan ruhaniyah itu bisa sambung terus lah gitu? Insya Allah seperti itu pertanyaannya kalau nggak salah ya. Mohon Bapak Hadi ya tadi di Kalimantan. Gini Pak, ketika Allah menarik kekasihnya ruh untuk di makom musyahadah, makom ma'rifatullah, makom kefanaan selain Allah, itu ada 3 golongan Pak ya. Ada 3 proses. Pertama adalah kekasih Allah yang diletakkan di musyahadatul fana. Artinya ruhaniyah kita itu 1 hari 1 malam itu lebih sedikit makrifatnya pada Allah, dikarenakan banyak persoalan-persoalan yang sangat berat yang ditunggangi nafsu, nafsiyah dan amaroh. Tapi jangan pernah jenengan iki berputus asa, harus terus melakukan dzikir Sirul Asr Pak, mengalir aja terus sak mampu jenengan. Bahkan kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Insan 2526 nggak ada putusnya. Setiap napas pagi sampai sore, malam pun beliau itu melakukan zikir. Lah, nanti kalau Allah sudah anggap cukup di musyahadatul fana, maka berikutnya Allah akan menarik jenengan di kelas yang berikutnya, musyahadatul kamil, di mana jenengan iki makrifatnya lebih besar daripada tidak. Kemudian ditarik lagi ke musyahadatul baqo,
ini sudah tidak pernah jenengan iku mau terputus namanya tali itu. Lah pertanyaannya, apa salah putusnya di fana dan kamil? Tidak Pak, karena itu proses kita. Yang penting wala tayasu fi roihillah, jenengan pun putus asa, terus lakukan dengan semampu jenengan. Ruh di dalam ruh, ketika ruh itu berzikir pada Allah. Inggih, di belakang Pak Kalimantan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, sama siapa Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana, sama siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Nggih, monggo. Syahadat roh carane pripun, Bu? Syahadat ruh carane pripun? Nggih, Bapak. Syahadat roh caranipun pripun? Nggih, nggih. Sampun Bapak? Oke. Pun jagat semanten motorun. Nggih. Waalaikumsalam. Syahadat ruh caranya itu bagaimana? Kalau syahadat jasmani sudah jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah syahadat ruh itu bagaimana? Artinya kumang Pak. Maksud pengamalannya syahadat syariat. Apa pengamalannya? Nafi isbat. Ruh jenengan jangan beriman selain hidup yang segala-galanya. Contoh, syahadat syariat berarti jenengan iki melihat yang bertausiah adalah Mr. Bell. Lah syahadat ruhnya bagaimana? Ruh Anda harus beriman semuanya yang memberikan wejangan itu adalah hidup. Mr. Bell nggak punya hak hidup. Yang kumaksud hidup itu bukan nama Allah, tapi yang memiliki nama Allah bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Munculnya aku itu dalam dirimu, akhirnya tidak ada perbedaan aku di dalam dan aku di luar. Sebab kalimat luar dan dalam, awal dan akhir sudah tidak ada. Itulah baru muncul aku. Itu syahadatnya ruh. Jadi ketika asyhadu secara lesan, ruhaniyah sampean ini beriman bahwasanya illallah, hidup itu yang Anda imani, yang segala-galanya, yang mengendaki, yang menguasai, dan yang ngopeni. Apa ngopeni itu? Memelihara. Hanya umpama di bahasano kalimah lafat syariat Allah, itu syahadat roh Pak. Mungkin di belakang Bapak tadi nggak sempat mengenalkan dirinya dari mana. Ya wis aku gak mekso. Di belakangnya masih lanjut. Kalau takok, oh sampun, pun Bapak sing wonten. Oh niki teng majelis, monggo. Di majelis, tolong yang di luar, tolong dipending. Terima kasih kula sampaikan teman-teman Gus Rason. Kula badhe tanglet wonten ing kula nate maos wonten ing sarah nggih menika soal napa niku ciri-ciri napa niku kawulane Allah sing dicintai dening Allah Subhanahu wa taala utawi sing dipilih dening Allah Subhanahu wa taala niku wonten kalih. Nomor tunggal nggih menika mepel muqarrabin. Lajeng nomor kalih al-abrar. Lajeng kula badhe tangget
Terus pun di ciri-cirine ibadahipun kekalih menika niku nomor setunggal. Lajeng saterusipun kula badhe tanglet wonten kitab Syarah malih wonten Sahifah 300 juz tunggal wonten niku nerangaken wonten kalimah ya ahlal ana ahlallahi yudrikuna wujudillah fil asya waduhu ruhu niku kalimai artine napa Pak? Niku artine napa jamaah cek biar tahu. Napa niku? Ya ahlal wau lho. Ana ahlallahu yudrikuna wujudillahi fil asya wa duhuruhu. Itu bahasa Arabe, bahasa Indonesianya. Ya ahlal niku napa niku tiyang sing selalu nyembah, selalu semerap dumateng Allah Subhanahu wa taala, lajeng ing niku nemu ing Gusti Allah taala wonten nemune niku kalian makhluk. Jawab napa niku tangletan kula dos pundi napa niku makhluk supaya Terjemah mawon. ana ahlallahi yudrikuna wujudillahi fil asya wa duhuruhu. Niku terus pun di penjelasane utawi penjabarane. Nggih. Pun niku mawon ingkang kula. Mboten nonton sing nomor 3, mboten ten. Mboten niku. Mboten, nggih. Sampun. Ciri-ciri kekasih Allah. Hamba yang dicintai Allah di situ adalah muqarrabin kalih abror. Abror itu artinya apa, Pak? Bagusnya bagus. Okay. Ciri-ciri kekasih Allah itu ada 2. Satu adalah abror. Satu adalah muqarrabin. Siapa muqarrabin itu? Orang yang mendekatkan diri pada Allah atau orang yang berdekat diri pada Allah. Bahasa koroba dekat itu ada batas, Pak. Ya. Berarti jenengan kalau sudah mengamalkan fungsi la ilaha illa anta, ini sudah disebut kekasih Allah. Fungsinya ada 3 toh Pak itu. Su'aul basyirah, yakin merasakan ruh ini. Wa ainul basyirah, kemudian melihat ruh ini. Wa hakul basyirah, lalu menyatakan ruh ini bahwasanya tidak ada lain kecuali aku ya Allah. Siapa yang menyebut aku Allah? Ya hidup itu. Setelah kefanaan daripada diri ruh itu sendiri. Berarti su'aul basyirah itu disebut sudah dijadikan sebagai kekasih, tanda kekasih Allah, muqarrabin. Ya. Lah. Selanjutnya adalah abror. Bagusnya bagus berarti sudah sampai pada ahad. Setelah dia menyelesaikan proses ahadiyah. Apa ahadiyah?
melihat hidup banyak itu esa. Hidup pada Mr. Bell, hidup pada Mr. A, B, C, D. Ikilah kayaknya banyak, ya dah. Tapi sudah jadi esa. Ini maksud daripada abror. Kalau abror itu diartikan bagusnya bagus. Berarti dialah yang sudah sampai pada puncak la ilaha illa ana. Berarti tadi fungsinya fana'udzikri dari hakul basiroh. Puncaknya aku setelah menyatakan keakuannya aku hidup itu. Tentunya ini kan kita sudah selesai melakukan proses nafi atau kefanaan selain daripada hidup itu. Bisa dikatakan itulah bentuk tahali ke tajali. Tahali adalah proses pembersihan kotoran hati. Ini bisa dikatakan muqarrabin, ya. Orang yang sudah mengadakan pendekatan kepada Allah dan atau orang yang sudah dekat pada Allah tapi masih ada jarak. Kalau dekat itu mesti ada jarak. Kalau esa sudah tidak ada jarak. Itulah dikatakan abror tadi. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Terus nanti Pak, terjemai mohon, terjemai. Wa ana tadi, ana apa? Si bahasa Arabnya mohon. Aku adalah Allah, ya. Terus yudrikuna. Kui mengharapkan apa? Oh gitu, ngeten. Pun ceto. Bila mana kau ingin sampai pada Allah, lihatlah nurullahnya dulu. Lewat nurullah kau akan bisa sampai pada Allah. Atau boleh saya artikan gini, tapi ini belum akad loh Pak, belum. Ini si ono syirik. Karena kita masih menganggap selain Allah itu punya peran. Tapi satu sisi dalam proses itu belum dikatakan syirik. Tidak. Ini nanti dikatakan syirik manakala kita sudah sampai ke akad. Inilah proses ahadiyah menuju ahad Bapak. Inilah proses tahali dari taholi ke tahali menuju tajali. Taholi itu apa? Kita kan merasa diri aku hamba yang masih ada toh Pak ya. Manakala kau ingin tahu sampai pada Allah, maka lakukanlah tahali. Proses penafian keakuan hamba. Artinya kita untuk menuju sampai bertemu Allah lewat tono tahali. Ketika kita masih ada di tahali, belum tidak dikatakan syirik tasian. Dereng, karena posisi kita masih ada di proses itu. Tidak. Tahali kan masih ada dua Pak. Ada yang membersihkan, ada sesuatu yang dibersihkan. Ada yang menghadap, ada sesuatu yang dihadap. Bila mana kau menginginkan untuk sampai pada kalimah ana, sampai pada makrifat Allah, Anda bisa untuk melewati nurullah tadi berupa makhluk tadi. Makanya tadi saya katakan robitoh Anda terhadap guru-guru kita sampai terhadap Rasul boleh, tapi ndang lekas lepasen. Gantiin robitoh Anda
itu langsung pada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Wala yusyrik, dan jangan kau menyekutukan terhadap Allah bi rabbi ahada, ketika Anda itu suluk. Tadi kan kita masih apa? Masih menganggap selain Allah itu punya peran. Lah gitu dah nggih. Cara guru kita. Guru akhirat kita. Akhirnya kita rubitoh terhadap beliaunya. Ketika hal itu terjadi, saya kasih nasihat. Bila mana kau solokmu bisa wusul, lepasan makhluk itu dalam hatimu. Artinya jangan terus kau berrobitoh terhadap selain Allah. Cuman kau bisa sampai pada Allah lewat robitoh terhadap gurumu sampai kanjeng Nabi. Itu bahasa sanad mutasil. Tetapi kalau kau sudah sampai pada Allah, kesimpulannya apa? Oh, berarti selain ku Allah gak ada peran. Paham maksud gue, Pak? Gini, Pak. Iki jajan apa sini iki? Nek cara Mojokerto gudir. Ager-ager nggih. Wis katakanlah kita sepakat ager. Sebelum wujud ager-ager, iku wujud nama apa saja? Tepung. Wujudnya tepung, gula, wujudnya gula. Apa? Air, apalagi? Udah. Itu nanti kita aduk, kita proses untuk menjadi ager. Tapi belum jadi ager-ager wujudnya loh Pak ya. Belum. Ketika belum maka sah. Dikatakan iki wujudnya gula, wujudnya tepung, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah sampai pada wujud ager-ager, mana nama gula, wujud tepung, semuanya fana sudah. Artinya kalau sudah sampai pada wujud ager-ager, jangan menganggap selain ager-ager itu punya peran, karena sudah tidak ada. Kalau sudah sampai pada ahad, maka jangan anggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudor. Kalau sudah sampai di situ, kalau belum bisa sampai ke ahad, ya kita masih mengatakan masih manfaat, bisa mendatangkan manfaat, mudorot ada. Tinggal kita mengatakan prosesnya masih ada di mana. Paham Pak nggih? Bila mana kau ingin sampai ke ager-ager, lewatlah gula, lewatlah tepung, lewatlah air. Kalau gak mengikuti aturan iki, misalkan lewat kabel misalnya, terus terpal iki, mboten saged jadi ager. Paham nggih maksud kula? Itu insya Allah makalahnya seperti itu. Begitu. Nggih.